Jadi tadi pagi waktu ngantar anak sekolah, gue ngelihat sesuatu yang gue pikir udah nggak ada lagi. Gue pikir udah punah, ternyata masih ada. Yaitu orang yang jualan koran di lampu merah. Oke, karena gue pikir ya kan pertama-tama orang udah jarang baca koran karena mereka dapat beritanya online. Tapi kalaupun ada, gue berasumsi udah nggak ada lagi yang jualan di lampu merah. Ternyata masih ada gitu. Dan pada zamannya dulu orang hanya bisa beli koran ya dari penjajah itu. Dulu penjajah koran itu adalah salesman yang paling canggih gitu. Mereka supaya dibeli, supaya mendapatkan perhatian orang, mereka meneriakkan judul koran yang mereka jual gitu. Terus mereka kadang-kadang nunjukin headline-nya seperti apa atau fotonya. Setelah gue cek ternyata bukan cuma itu, kegiatan-kegiatan yang gue pikir udah nggak ada ternyata masih ada. Ambil contoh, dulu zaman gue kuliah, dan ini sekitar tahun 90-an akhir itu di setiap kampus tuh ada tukang ngetikin skripsi, mesin tik biasa. Nah gue pikir zaman sekarang udah nggak ada pekerjaan tersebut. Ternyata pas gue cek emang masih ada, dan bukan cuma itu, masih sangat laku. Katanya 3.000 per lembar, dan mungkin tukang ngetik skripsinya juga udah beda format, jadi nggak, bukan mesin tik biasa gitu. Dan ada satu lagi yang gue lihat, gue pikir udah nggak ada yang ngelakuin, ternyata masih ada yang ngelakuin, yaitu orang di pinggir jalan ngeplek taksi. Gue pikir udah nggak ada tuh. Dengan kemajuan zaman dan kemajuan teknologi, gue pikir udah nggak ada orang nyetop taksi gitu. Kayak ambil contoh gue nih, gue kan lebih sering naik taksi Bluebird. Kenapa? Karena buat gue masalah standar sih. Kalau Bluebird gitu ya, dia perusahaan yang punya standar. Terus udah gitu juga lebih aman menurut gue. Kalau misalkan ada apa-apa, ada perusahaan yang jelas yang bisa gue tuju, bisa gue telepon, bisa gue komplain kalau perlu. Ada identitasnya supirnya, ada kalau misalkan barang gue ketinggalan atau ada yang kelupaan, gue bisa dengan mudah menghubungi taksi Bluebird. Intinya gue lebih tenang bersama Bluebird. Dan selain itu gue pakai Bluebird karena gue kerja sama Bluebird untuk urusan promo World Tour. Tapi zaman sekarang gue, walaupun gue pakai taksi Bluebird, gue udah nggak pernah ngeplek. Kenapa? Karena sekarang gue pakainya Bluebird app, namanya My Bluebird aplikasinya. Sebuah aplikasi yang menurut gue memudahkan. Kapanpun, dimanapun gue mau naik taksi, gue tinggal pakai itu. Kalau misalkan gue ada di bubaran konser gitu misalnya, dan itu rame banget, gue nggak perlu jalan jauh, menjauh dari rombongan untuk memanggil taksi atau apapun. Gue tinggal pakai app ini, taksinya akan datang, gue kasih tunjuk, ini gue yang mesen, gue masuk, udah beres semuanya. Dan bukan cuma itu, menurut gue ada banyak fitur-fitur dari aplikasinya Bluebird ini yang menurut gue keren dan tidak ada di produk-produk lainnya. Nah makanya sekalian dalam kesempatan ini gue mau bahas aja soal aplikasinya Bluebird ini, My Bluebird. Apa aja fiturnya, apa yang bisa kita lakukan, dan apa yang membuat gue ngerasa app ini menarik. Kita bahas sekarang ya. Oke, kalau misalnya lu masuk ke aplikasi My Bluebird, pertama-tama di atas tuh lu bisa naruh lokasi-lokasi yang biasa lu datengin gitu, supaya memudahkan. Kayak misalnya sekarang gue tulis misalnya apa, Bandara Soekarno-Hatta gitu lah ya. Gue kasih tahu namanya itu, habis itu gue cari lokasinya Soekarno-Hatta, habis itu kan muncul kan tuh, gue pilih, terus udah deh, ini bisa gue setting, gue kasih tandanya biar mengingatkan pesawat gitu kan ya, biar gampang liatnya. Nah habis itu gue bisa mulai mesen dari sini. Oke, gue tinggal bilang gue pengen dijemput di mana. Misalnya sekarang gue lagi di Portafilter, gue cari, gue temukan, gue pilih. Oke, abis itu gue menentukan kemana gue akan pergi. Misalnya Bandara Soekarno-Hatta, atau balik lagi deh ke sini aja deh. Oke, abis itu gue tinggal bilang, kasih pesan buat si supir. Misalnya kan ceritanya biar gampang ditemukan
gitu. Ya udah deh. Habis itu kita bisa langsung mesen. Nah, ketika kita mesen, nanti kita bisa nentuin mau dijemput sekarang atau mau dijemput nanti. Oke, kalau kita ngomong nanti, jamnya bisa milih tuh mau jam berapa, menit ke berapa, misalkan 22.30 atau misalnya pengen dijemput besok. Ini menurut gua keren, namanya advanced booking. Jadi misalkan kita ada penerbangan pagi gitu, kita bisa mesen untuk besoknya. Habis itu kita tinggal tidur. Besok bangun ntar udah dateng taksinya, kan keren, mantap, luar biasa menurut gue. Nah misalnya lu nah udah deh, habis itu udah ketahuan lu bisa dapat taksi, udah dipesenin, pokoknya sesuai dengan permintaan lu dia bakal datang. Nah misalnya lu udah mesen satu taksi, sebenarnya lu bisa mesen lagi taksi untuk jam yang berbeda, misalnya book another. Habis itu lu masukin lagi, atau kalau misalnya lu pengen batalin, bisa juga lu batalin, pilihannya ada beberapa. Harusnya ada pilihan batal karena saya lagi bikin vlog. Terus udah gitu, yaudah mau booking new taksi bisa juga gitu. Intinya dimudahkan. Ada lagi fitur multi payment, jadi selain cash, lu bisa juga bayar pakai kartu kredit seperti biasa. Lu tinggal masukin aja data kartu kredit lu, nanti muncul sendiri, nanti ditarik dari kartu kredit. Atau pakai voucher misalnya, pakai e-voucher. Jadi lu tinggal masukin aja e-vouchernya, habis itu lu nggak mesti bayar secara cash. Atau misalkan pakai T-cash juga bisa ya. Juga yang keren adalah sekarang kalau misalnya lu butuh taksi dengan kapasitas lebih besar, ada Transmover namanya. Lu bisa mesen tuh kayak van, lu pilih, tadi muncul. Habis itu lu order taksinya seperti biasa yang kayak tadi gue bilang. Misalnya ini gue kasih patokannya ceritanya, karena gue mau datengin ini taksi dulu. Saya di dalam kafenya ping. Ini kan biar gampang ditemukan aja ya. Ya intinya lu pesen taksinya, abis itu yang datang adalah taksi dengan kapasitas lebih besar. Jadi kalau misalnya lu pengen pergi sama rombongan atau lu bawa banyak barang, sebaiknya lu pesen si Transmover ini. Bluebird Van atau Transmover ini disebutnya adalah intinya sebenarnya taksi Bluebird dari Toyota Avanza kalau gue nggak salah. Ini adalah bagian dari armada terbarunya Bluebird dan memang disediakan sebagai solusi untuk orang-orang yang misalnya butuh ruang yang lebih luas. Karena kayak misalnya kalau misalkan gue sama anak-anak tur nih mau jalan atau baru balik dari bandara terus pengen lanjut makan gitu, gue bisa pakai ini karena satu mobil bisa muat banyak ketimbang hanya limo atau sedannya aja. Oke, selamat sore Bapak. Selamat sore Pak. Di pojok kanan atas aplikasi ada fitur Easy Ride. Itu yang lo klik kalau misalnya mau naik Bluebird tapi bayarnya nggak cash. Syaratnya adalah udah di dalam, taksi udah datang, argonya udah nyala, habis itu lo masukin nomor taksi lo tuh, nomor lambung. Kasih tahu juga tujuannya kemana, masukin. Kemudian juga bilang tujuan perjalanannya apa, misalkan berangkat kerja, syuting, misalnya terserah deh. Terus lu tinggal tentuin mau bayarnya pakai apa, misalnya dalam hal ini adalah e-voucher. Udah deh selesai. Habis itu lu nunggu dikirimin semacam passcode. Nanti ketika passcode-nya muncul di aplikasinya, itu yang lu tunjukin ke supirnya. Oh ini dia. Passcode-nya 11 Pak. Baik Pak. Setelah itu silakan nikmati perjalanan Anda. Nah tapi jangan lupa ya, lu bisa gagal easy ride-nya kalau misalnya lu nggak memastikan hal-hal ini. Nomor taksinya bener, supir udah login, dan argonya nyala. Kesimpulannya, kalau kita mau berperjalanan yang kira-kira satu rombongan atau lebih banyak dari biasanya, atau mungkin pengen liburan, ini biasa gue lakukan sendiri. Misalnya pengen liburan walaupun cuma berdua tapi koper agak lumayan, pakai Transmover sih nolong. Karena di belakang kapasitasnya cukup gede, bisa dilipat, bisa naruh koper yang lebih banyak. Intinya kalau ada kebutuhan yang membutuhkan space atau ruang yang lebih luas, Transmover sekarang bisa jadi pilihan. Ya gitu kurang lebihnya, moga-moga ada manfaatnya, moga-moga lu jadi tergerak untuk mau mengunduh aplikasi ini juga supaya kepake sama lu, supaya memudahkan hidup lu, dan dan lu bisa menikmati. Kita nggak perlu lagi ngeplek taksi di pinggir jalan. Ini kita tidak perlu kita gunakan nih kegiatan ini untuk nyetop taksi.
Dan kalaupun misalnya nih suatu hari lu ngeliat gue di pinggir jalan ngeplek-ngeplek taksi, itu artinya cuma satu, handphone gue mati lowbat.